Sekali lagi, jangan memakai politik identitas. Memilih calon siapa saja yang menurut Anda paling baik, pemikirannya, track recordnya, pengalamannya, itu aja. Program-program apa yang ditawarkan, itu mari kita milih seperti itu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul arba'un taiki kubab kang kaping 40 fi fadli ta'ati dalam nerangake kautamaane taat. I'lam ngerti sira anna ta'atallahi ing satemene taat Allah Subhanahu wa taala jima'ul khairi iku kumpulane kebagusan kullihi ya sekabehane khair, bahwa taat kepada Allah itu mengumpulkan segala macam kebaikan. Napa mawon perkara sing apik niku ujung-ujunge marang taat kepada Gusti Allah. Nah, ada pertanyaan bagi kita. Nah, ini harus digarisbawahi, bagi kita kaum muslimin, ada non muslim berbuat baik, kira-kira mendapat pahala enggak? Kira-kira termasuk taat kepada Allah atau enggak? Kan ini katanya segala kebaikan bermuara kepada taat kepada Allah. Ada non muslim, bagi kita, sekali lagi bagi kita ya, nanti bagi kita sesama muslim dan bagi kita sesama manusia itu beda-beda. Bagi kita yang muslim, orang tersebut bagaimana pandangan kita? Apakah sudah bisa disebut sebagai taat kepada Allah sedangkan dia berbuat kebaikan? Jawabannya, bagi kita kaum muslimin, orang tersebut belum dianggap taat kepada Allah karena dia belum memenuhi satu syarat utama, yaitu iman. Yaitu iman. Amal perbuatan apapun, sekali lagi bagi kita kaum muslimin, menurut Islam bagi kaum muslimin harus ditanggalkan itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Wah, orang Islam kok enak sendiri. Lah ya itu kan bagi kami. Bagi kamu ya, bagimu agamamu kan begitu. Ya, bagi kita kaum muslimin, orang meskipun berbuat baik tapi kalau belum iman ya belum dianggap sebagai taat kepada Allah. Sedangkan bagi manusia, nah kalau kata Gus Dur, orang hanya akan melihat kebaikanmu, bukan melihat agamamu. Ini hubungan manusia sesama manusia. Memang begitu, okay. Hubungan sesama manusia, siapapun berbuat baik akan diterima, gitu, okay? Karena sesama manusia. Tapi sesama agama Islam, saya kira agama lain juga begitu. Agama lain juga begitu bagi mereka. Ya, ada orang yang tidak seagama dengan mereka berbuat kebaikan, menurut agama mereka ya belum diterima, kan begitu. Ini biasa-biasa saja, tidak perlu disikapi dengan semacam upaya membentur-benturkan, ya, tidak. Tapi ya sudah sewajarnya. Ini kalau dikembangkan, nah ini mumpung pemilu masih lama, mumpung pemilu masih lama, tapi kita perlu membicarakan mulai sekarang. Kalau Anda orang Islam, ya sudah barang tentu pasti akan berusaha memilih yang Islam, kan begitu. Agama lain juga seperti itu. Kalau ada salah satu calon dari agama mereka, pasti mereka akan memilihnya. Itu wajar-wajar saja. Yang nggak wajar itu adalah kemudian apa yang disebut sebagai politik identitas. Kita kemudian menyuarakan beramai-ramai, ayo pilih orang ini karena Islamnya, itu yang nggak benar. Jangan disuarakan beramai-ramai, itu namanya ngajak tukaran. Sekali lagi bukan apa-apa, tidak bermaksud apa-apa. Contoh sudah banyak, di mana terserah siapa yang memulai, saya tidak mau tahu. Tapi ketika dalam Pilkada Jakarta pernah terjadi upaya untuk menyuarakan, menggembar-gemborkan pilihan berdasarkan agama.
Baik, kalau kasus di negeri kita mungkin agak rentan, agak bisa menyinggung perasaan. Di negara lain, di Nigeria itu juga begitu. Atau di Nigeria itu malah Islam ya. Tapi kalau di India jelas Hindu. Mestinya orang India itu tidak perlu berteriak-teriak, pilihlah presiden yang Hindu. Memang otomatis calonnya juga Hindu, mayoritas Hindu pasti menang toh, selesai. Tapi ini enggak kemudian, sehingga kemudian yang umat lain itu akan merasa terjepit. Ngerti loh, oke? Nah, jadi kalau memilih calon yang satu agama itu sudah sesuatu yang manusiawi, sudah wajar, tidak perlu digembar-gemborkan. Kalau digembar-gemborkan karena kita tahu dalam satu negara ada banyak agama. Baik, kalau agama mungkin lebih bahaya ya. Baru suku saja, coba misalnya calon dari suatu pulau, nanti kampanyenya jangan pilih kecuali dari pulau kami. Pulau yang lain kan marah. Gitu, oke. Nah itu saja oke lah, itu. Coba nanti salah satu calon presiden itu dari suku mana, itu nanti yang dibikin modal kampanye, nanti lah tengkar. Oke. Dan yang lebih bahaya lagi itu kalau yang dipakai itu agama. Karena orang kecenderungannya rela mati demi agama, kalau suku masih belum seberapa. Tapi bayangkan saja lah, makanya mohon para politikus jangan bermain-main itu. Jangan bermain-main politik identitas dalam setiap pesta demokrasi. Pilihlah calon yang menurut Anda memang bagus pandangannya, bagus pemikirannya, selesai. Ya kalau memang kemudian mau kampanye ya bisik-bisik saja. Padha wong Islami ya Kang, padha wong Jawane ya Kang. Ya ora apa-apa. Nek sambil bisik sesama agama, sesama suku. Tapi kalau dijadikan pidato, apalagi menjelang Pilkada Jakarta itu dijadikan khutbah Jumat di seluruh masjid di Jakarta, itu yang bikin panas. Itu yang bikin panas. Ya udah, nah, apalagi di media. Sekali lagi, jangan memakai politik identitas. Memilih calon siapa saja yang menurut Anda paling baik, pemikirannya, track recordnya, pengalamannya, itu aja. Program-program apa yang ditawarkan, itu mari kita milih seperti itu. Monggo. Kalaupun menurut beda pilihan ya monggo, enggak masalah. Tapi sekali lagi itu, kok sampai tekan pun mulah nopo lagi, goro-goro niku lho, oke. Jadi kalau bagi kita kaum muslimin, orang yang belum Islam berbuat baik, masih dalam kacamata kita belum dianggap sebagai taat kepada Allah. Begitu juga kita harus menyadari agama lain juga pasti akan punya pandangan seperti itu. Bagi mereka, orang yang tidak seagama dengan mereka meskipun berbuat baik, ya belum dianggap baik bagi mereka. Nah, kalau sudah sama-sama tahu masing-masing agama, masing-masing pemeluk agama juga pasti akan seperti itu, maka jangan dibenturkan, ya. Jangan dibenturkan, jangan ditabrak-tabrakan. Nanti pasti rame.